warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun bapaknya sendiri, ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa praktik baik tentang budaya positif, di mana di sini menjadi tugas saya sebagai guru penggerak di modul 1.4. Tugasnya yaitu menyebarkan budaya positif di rekan sejawat. Nah, di sini yaitu saya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMP Negeri 2 Mempawah Hilir. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama di situ ada pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Kemudian yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh siswa. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian di sini ada motivasi. Kemudian ada posisi kontrol. Di sini ada keyakinan kelas. Ini pasti Bapak Ibu semuanya sudah membuat tentang keyakinan kelas. Nah, kemudian di sini ada segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini untuk menangani anak yang mempunyai masalah. Biasanya anak yang mempunyai masalah ini kan biasanya kita marahkan terus-menerus tanpa kita ketahui di mana titik salah mereka. Nah, di sini kita belajar mengenai segitiga restitusi. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Artinya di sini berdiferensiasi saya garis bawahi tentang kebutuhan yang dimiliki oleh murid sesuai dengan kemampuannya. Misalnya di situ ada murid yang audiovisual, kemudian auditori, kemudian yang ada yang murid yang visual. Nah, di sini sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan perkembangannya sesuai teori psikologi modern. Nah, untuk mewujudkan tadi profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga ada bergotong royong. Keempat ada kreatif. Kemudian yang kelima bernalar kritis. Kemudian yang keenam adalah mandiri. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol kita sebagai guru. Nah, di situ ada kayak guru memarahi murid karena dia tidak mengetahui apa yang disuruh oleh guru. Yang pertama di situ ada guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, nah di sini orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus responnya yaitu realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kemudian ada teori kontrolnya, realitas ataupun kebutuhan itu kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian ada teori kontrol di situ, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini ada juga kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Biasanya di sini itu agak susah untuk mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Di sini teori kontrolnya itu, nah kita berusaha ini memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian yang teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di sini ada juga pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, sini teori kontrolnya itu
kita berkolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, di sini ada disiplin positif. Nah, ada yang tahu nggak Ibu atau Bapak apa itu disiplin positif? Apa disiplin positif? Biasanya kita kan sebelum ke murid, biasanya kitanya terlebih dahulu. Nah, apa itu disiplin positif bagi diri kita? Apa Bapak Ibu disiplin positif? Apa itu disiplin positif? Oke, lanjut saja ya. Berarti disiplin positif yaitu berarti belajar mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, di sini misalnya nilai-nilai yang diyakini pada diri kita, misalnya ada tanggung jawab, kemudian kita yang kreatif, kemudian inovatif, kemudian mandiri. Nah, di sini penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Maka dari itu sebagai pendidik kita memiliki tugas dan tujuan, salah satunya dapat menciptakan disiplin diri pada peserta didik sehingga mereka dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal itu yaitu meluas ataupun umum, ya. Nah, kemudian dia memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Misal tadi motivasi intrinsik ini kan yang terdapat pada dalam diri siswa tersebut. Misal kita ingatkan dia sering terlambat. Nah, sering kita ingatkan, maka ada perubahan yang terdapat pada peserta didik tersebut. Misalnya dia masuk tepat waktu. Itu contoh disiplin positif. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini nilai-nilai yang telah disepakati oleh peserta didik di dalam membuat keyakinan kelas. Nah, itu nilai-nilai kebajikannya, yaitu yang telah disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, di sini ada nilai kebajikan institusi ataupun organisasi. Di sini ada mengarah ke profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di sini ada berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, inilah salah satu yang nantinya kita akan sebenarnya maunya siswa seperti ini, mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian Informarius atau PYP. Di sini ada toleransi, kemudian ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Di sini ada antusiasnya, ada empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, di sini ada keterampilan hidup. Nah, di keterampilan hidup ini yaitu dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, dapat diartikan yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, di sini seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, ada kasih sayang dan rasa terima kasih. Kemudian ada penguasaan,
ada kesenangan, dan ada kebebasan. Nah, siapa yang bisa ngasih contoh tentang kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup? Ayo, Bapak Ibu, silakan yang bisa ngasih contoh. Oke, untuk yang bertahan hidup, contohnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ya, baik, ya, jawabannya betul ya. Nah, inilah contoh dari kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Yang pertama pasti kita memerlukan makanan. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu pakaian. Kemudian tempat tinggal, kemudian keamanan dan kesehatan. Nah, kemudian di sini ada rasa kasih sayang dan terima kasih. Nah, di sini pasti adanya kalau yang namanya siswa itu ada yang perlu rasa kasih sayang dan terima kasih itu terhadap gurunya. Ada yang bisa ngasihkan contoh rasa kasih sayang dan terima kasih? Contoh dari kasih sayang dan terima kasih, contohnya rasa terima kasih karena sudah diberikan berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari dalam kelompok. Ya, jawabannya memang benar ya. Di sini ada rasa kasih sayang dan terima kasih itu contohnya rasa berterima kasih karena kita dipedulikan. Kemudian yang kedua berbagi, kemudian ada rasa kerjasamanya, kemudian menjadi bagian dalam kelompok. Nah, kemudian ketiga di sini ada penguasaan. Nah, penguasaan di sini ada beberapa yaitu ada yang bisa ngasih contoh tentang penguasaan. Baik, Ibu, saya coba menjawab. Kalau untuk penguasaan di sini, misalnya kita punya harga diri kita, keinginan kita untuk dianggap, bisa memimpin, berprestasi, diakui, dan diterima. Ya, baik, terima kasih kepada Bu Areni. Ya, benar sekali di sini ada beberapa contoh penguasaan. Yang pertama, harga diri kita, kemudian keinginan untuk dianggap, kemudian kita memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian di sini ada kebebasan. Nah, di sini kebebasan ini juga ada beberapa contoh. Kemudian saya minta lagi nih kepada Bapak Ibu yang bisa memberikan contoh tentang kebebasan. Nah, kebebasan itu kan kita mau ngapa aja itu boleh. Nah, ada beberapa contoh ya ini saya minta kepada Ibu dan Bapak semuanya. Ada yang bisa ngasih contoh? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya, dirinya. Baik, terima kasih kepada Ibu Dosia. Nah, di sini ada beberapa contoh kebebasan yang dikatakan oleh Ibu Dosia itu memang benar ya. Di sini ada mandiri, kemudian dia memiliki pilihan, kemudian mencoba hal yang baru, dia mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, ini contoh dari kebebasan. Nah, kemudian di sini ada kesenangan. Pastinya Bapak Ibu suka yang namanya kesenangan ya kan? Kesenangan untuk berbuat apapun itu. Nah, salah satu contohnya adalah contoh dari kesenangan biasanya ada menyanyi, humor, antusiasme, dan ketawa. Oke, baik, terima kasih Bu. Nah, memang benar di sini ya contoh kesenangan itu bermain, kemudian humor. Humor itu kita biasanya bersama teman-teman, kan? Kemudian antusiasme kita itu kayak kita kayak menerima penghargaan, kemudian itu rasa tertawa kita. Oke. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Di sini ada dua motivasi. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik, itu motivasi yang dari luar. Kemudian di sini ada motivasi intrinsik. Di sini motivasi
Ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian sini ada motivasi intrinsiknya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada kaitannya dengan perilaku manusia. Di sini ada hukuman. Hukuman ini biasanya terjadi itu tidak terencana ataupun tiba-tiba. Biasanya ada siswa yang bermasalah pada saat jam pelajaran kita panggil ya kan. Nah kita panggil kita hukum. Nah itu artinya tidak terencana ataupun tiba-tiba. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah hukuman apa yang diberikan oleh guru tersebut. Kemudian yang ketiga berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian kita bersifat satu arah, iya, karena memang kita memanggil murid tersebut secara face to face. Nah, di sini ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu terencana atau disepakati sesuai dengan aturan. Yang kedua, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, murid tetap dibuat tidak nyaman. Oke, di sini ada contohnya. Terencana atau disepakati sesuai dengan aturan. Yang pertama biasanya setelah istirahat itu siswa tidak masuk tepat waktu. Beda dengan siswa yang terlambat karena dia dipanggil oleh gurunya. Ini konsekuensinya sama atau beda? Berbeda ya. Nah, di sini kalau konsekuensinya itu tergantung kembalikan lagi kepada siswa tersebut. Nah, konsekuensinya apa? Misal siswa tadi ke kantin yang terlambat, konsekuensinya kita tanyakan lagi kepada kawan-kawannya, konsekuensinya apa? Apakah ia disuruh nyapu atau lain sebagainya? Itu konsekuensinya. Nah, kalau dia dipanggil oleh gurunya karena ada beberapa kepentingan, nah konsekuensinya apa? Misalnya, oh ya bu, tidak apa-apa karena dia dipanggil oleh guru, itu ya perbedaannya. Nah, kemudian di sini kita lihat restitusinya, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum. Yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima itu adalah manajer. Nah di sini Bapak Ibu kira-kira posisi kita sebagai apa? Sebagai manajer, ya. Maunya kita sebagai manajer. Tetapi karena tadi ada siswa yang jengkel, biasanya Bapak Ibu sebagai penghukum, ya. Benar ya? Ya, saya juga pun sama biasa seperti itu. Nah, setelah saya mempelajari 5 posisi kontrol dan menyelesaikannya dengan segitiga restitusi, yang pertama di situ ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan salah, kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Oke, kita lanjut di sini penerapan posisi kontrol di SMP Negeri 2 Mubahilin. Kasus contoh seperti yang kita tadi setelah selesai sebelum upacara. Di sini ada beberapa siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Banyak ya Bapak Ibu yang tadi kita lihat ya. Nah, kemudian di sini hukumannya siswa disuruh berdiri dan hormat di depan tiang bendera. Kemudian kita sendiri yang pembuat rasa bersalah, di sini kita mengatakan, sudah berapa kali ibu memberitahumu, ibu kecewa dengan kamu. Nah di sini kita itu seolah membuat rasa bersalah terhadap diri murid. Nah di sini kalau kita sebagai teman nih, posisi kita sebagai teman, ayolah buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa. Oke, ini kalau kita di posisi kita sebagai teman. Nah, kalau kita pemantau,
di sini kamu telah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Silakan membeli atribut sekolah di koperasi dan jangan ulangi lagi kesalahan kamu. Kalau di sini posisi kita sebagai manajer yaitu apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kemudian kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Di posisi manajer ini dia mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, itu fungsinya sebagai manajer. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas pastinya Bapak Ibu sudah membuat tentang keyakinan kelas. Sudah ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah, di sini itu ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas ini kan berupa kesepakatan. Kalau peraturan itu kita yang buat, kita yang tugas sendiri, tapi kalau keyakinan itu dibuat bersama-sama antara guru dan siswa. Oke, kita beri tepuk tangan dulu kepada Bunda. Oke, benar sekali ya. Di sini keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas ini kita membuat ini bersama siswa. Nah, kalau peraturan kelas kita sendiri yang membuatnya tanpa melibatkan siswa. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas. Saya sudah membentuk keyakinan kelas itu di kelas 9. Yang pertama itu dia lebih abstrak dari aturan. Kemudian berupa pernyataan universal. Berupa pernyataan universal itu yaitu meluas. Biasanya ada siswa yang mengatakan gunakan atribut dengan lengkap. Nah, kemudian di sini ada menggunakan ikat pinggang. Nah, kalau atribut dengan lengkap dengan ikat pinggang itu termasuk dalam disiplin, ya. Kemudian dibuat dengan pernyataan positif. Nah, pernyataan positif tidak boleh menggunakan kata jangan dan tidak boleh menggunakan kata tidak. Tuh. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian yang terakhir, saat membuat keyakinan kelas atau sekolah melibatkan semua warga kelas ataupun sekolah. Nah, biasanya kita kan di sini kan kalau membuat keyakinan kelas kita bertanya kepada siswa. Yang mampu yang dia lakukan itulah yang menjadi kesepakatan kelas. Contohnya di situ dia disiplin dan tepat waktu. Kemudian ada bertanggung jawab, kemudian ada saling menghargai, kemudian saling tolong menolong. Nah, inilah disebut dengan kesepakatan kelas yang telah disetujui bersama teman-temannya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi inilah tadi ada siswa yang bermasalah. Cara penyelesaiannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, sebuah segitiga yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntut murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan sehingga lebih mandiri dan bertanggung jawab. Biasanya kalau ada siswa yang punya kasus, kita bersama teman-temannya biasanya kita marah. Mohon maaf Bapak Ibu, itu ternyata adalah belum benar. Yang benarnya adalah kita panggil siswa tersebut, kita gali ini. Biasanya ada siswa yang tidak mau mengakui kesalahannya, berbelit-belit dia. Mana ada Bu, mana Ibu? Tidak ada Bu, mana Ibu. Tapi kita dengan penerapan segitiga restitusi, dengan biasanya kita bilang seperti ini. Ibu juga pernah loh mempunyai kesalahan yang sama. Nah, jadi dengan kita menggunakan kalimat seperti itu, semua siswa yang punya kasus insya Allah pasti dia akan mengakui kesalahannya. Di sini ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas
dengan kata-kata sebagai berikut: berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian lanjut, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, di sini termasuk dalam prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini ada validasi tindakan yang salah. Di sinilah kita akan menggali kesalahan siswa tersebut. Kasusnya yang pertama di sini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, di sini termasuk dalam prinsip setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini kita menanyakan keyakinan dari kasus siswa tersebut. Nah, kita tanya keyakinan kelas apa yang dia langgar. Nah, di sini apa keyakinan kelas tidak? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama di dalam kelas? Kemudian selanjutnya, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Nah, di sini berdasar prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi itu secara intrinsik. Nah, di sini ada kasus siswa dengan menanganinya dengan segitiga restitusi. Di sini ada kasus satu yaitu Rama. Di sini dia sering membuang sampah sembarangan dalam kelas. Nah, walaupun di luar kelas sehingga di sini membuat teman sekelasnya merasa tidak nyaman karena melihat sampah yang berserakan. Nah, ini contoh penyelesaian atau mencari solusinya dengan segitiga restitusi. Misalnya masuk dia Rama kemarin apa yang Rama lakukan? Iya Bu, tadi barusan saya membuang sampah sembarangan Bu. Rama berbuat salah itu sebenarnya tidak apa-apa, ya. Coba ceritakan dengan ibu. Tapi kamu berbuat tadi barusan datang buat sampah sembarangan ya. Ibu ingin tahu kenapa kamu membuang sampah sembarangan. Nah, jika membuang sampah sembarangan, apa akibatnya? Coba jika Rama ingat ya, keyakinan apa sekolah kita yang hubungannya dengan kebersihan? Harus menjaga kebersihan sesuai dengan Ya, nah sekarang Rama kemudian sekarang apa yang Rama lakukan? Ya, nah silakan dilakukan ya Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini kasus siswa yang bernama Rama. Di sini dia sering membawa sampah sembarangan. Kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Jadi di sini jelas Bapak Ibu, pertama kita menstabilkan identitasnya.
Kemudian kita tanya dulu siswa tersebut, kita panggil. Biasanya kan di dalam kelas kan kita biasanya marah-marah. Rama, kamu biasanya, nah, kan biasanya gitu kan. Sebenarnya kita panggil siswa tersebut. Nah, kamu ada punya kesalahannya apa, Rama? Kemudian di sini ada validasi tindakan yang salah. Berarti dia mengakui kesalahannya. Dia sering membuang sampah sembarangan. Kemudian di sini ada kita menanyakan keyakinan. Nah, di situ kita nanya keyakinan apa tadi? Keyakinan? Ya, keyakinan sekolah yang ada hubungannya dengan kebersihan. Lanjut. Kemudian di sini yaitu penutup. Sebelum penutup, dalam menerapkan budaya positif di sini, kita sebagai seorang guru, yaitu kitanya terlebih dahulu disiplin. Contoh, kita masuk itu tepat waktu. Kemudian yang kedua, terhadap siswanya juga, kita lihat siswa itu, kemudian atributnya dari atribut siswa. Kemudian di sini ada diperlukan standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru dapat merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah, bagaimana seorang guru di sini menjadi among ataupun manajer bagi anak didiknya yang dapat menuntun mereka menjadi insan yang mandiri, kreatif, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Endang, yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya agar siswa itu mempunyai sikap untuk bernalar kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Ibu Lia yaitu bagaimana cara kita agar siswa itu bernalar kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama, memang kalau kita lihat siswa untuk bernalar secara langsung itu susah. Nah, dengan demikian kita lihat dulu media yang kita gunakan apa, kemudian metode yang kita gunakannya apa, kemudian kita itu belajar itu tidak harus di dalam kelas. Biasanya kalau seandainya kita sebagai guru menjelaskan dengan metode ceramah, bosan atau tidak siswanya? Iya, bosan. Tentunya kita menggunakan ide kita juga, kreatif kita. Kita menggunakan media ataupun metode. Misalnya medianya kalau dalam bahasa Indonesia teks deskripsi, kita lihatkan dulu dia tayangan gambar tentang teks deskripsi itu. Carilah kayak pemandangan yang indah. Nah, nanti di situ siswa bernalar kritisnya apa berdasarkan pengamatan kamu, apa yang dapat kamu lihat dari gambaran tersebut. Nah, biasanya kalau hanya kita bilang tidak hanya menggunakan media, coba kamu lihat nih di lingkungan sekolah kamu aja. Kalau kamu bisa bernalar kritis tentang lingkungan sekolah kamu, siapa yang bisa maju depan? Biasanya mereka tidak berani. Dengan kita melihatkan tayangan tadi, misalnya media yang kita gunakan itu media gambar, biasanya siswa itu langsung bisa untuk menjawab. Itulah disebut dengan bernalar kritis. Bagaimana Ibu ya? Oke, baik, terima kasih. Kemudian ada yang lagi yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita atau upaya kita dalam mewujudkan kondisi lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk proses belajar siswa? Oke, baik, terima kasih pertanyaan dari Bu Dausia. Di sini pertanyaannya, bagaimana cara kita mewujudkan agar sekolah itu menjadi lingkungan yang nyaman, ya kan? Untuk belajar siswa. Di sini kita cari lingkungan yang nyaman sesuai dengan potensi siswa tersebut. Misalnya potensi siswa kan biasanya ada sukanya di luar kelas, biasanya ada sukanya di dalam kelas.
Nah, siswa yang punya potensi di luar kelas, yuk kita bawa di luar kelas. Misalnya di luar kelas itu dia duduk di pentas. Nah, dengan dia duduk di luar kelas, dia itu pembelajarnya itu lebih menyenangkan. Dia bisa kreatif, dia bisa menimbulkan ide-ide untuk pembelajaran. Seperti itu. Gak usia. Bagaimana Ibu? Ada yang lagi tanyakan? Oke, Pak Riki. Oke, baik Ibu. Pertanyaan saya, upaya apa yang kita lakukan agar siswa itu percaya diri untuk mengajukan pendapat? Baik, pertanyaan Pak Riki itu upaya apa yang kita lakukan agar siswa itu percaya diri untuk mengajukan pendapat. Nah, berarti dia di sini di dalam kelas mereka kurang percaya diri. Nah, di sini kita pancing dulu dia supaya percaya diri. Yuk, nah kita di dalam kelas ini sama-sama kita belajar. Tidak ada yang Superman kemudian super wow seperti itu. Nah, kita tanya dia, apa sih yang membuat sebab kamu tidak mau percaya diri? Biasanya ada siswa yang malu ya untuk belajar di depan kawan-kawannya. Biasa itu ada menyuruh siswa tersebut. Apa yang kita lakukan? Nah, kita mulai pendekatan terhadap diri siswa tersebut. Yuk, kalau percaya diri itu enak. Kalau ada apa-apa pun kita bisa menghadapi dengan sendirinya. Tuh, kalau siswa yang kurang percaya diri terhadap diri siswa tersebut. Bagaimana Pak Riki? Oke, baik, terima kasih. Kemudian ada yang ditanyakan lagi? Bagaimana cara membudayakan disiplin positif? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara kita untuk menerapkan budaya disiplin positif di sekolah? Nah, disiplin positif di sekolah itu kan ada beberapa contoh ya, misalnya bertanggung jawab, kemudian dia mandiri, disiplin. Nah, cara kita mewujudkannya disiplin. Kita buat seperti angket. Nah, misalnya di situ disiplin yang pertama, siswa yang pertama itu ada Kandi. Nah, kita kan sudah sepakat dengan keyakinan kelas kita datang pada pukul 7. Nah, di situ kita lihat datang pukul 7 atau tidak. Kalau dia datang pukul 7, kita beri centang hijau. Nah, nanti setelah beberapa kemudian kita lihat selama 1 semester ada perubahan atau tidak pada diri siswa tersebut. Nah, dari situlah kita dapat mewujudkan budaya disiplin positif di sekolah. Baik, terima kasih pada Bu Rani, bagaimana jawabannya? Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, apa bedanya disiplin dengan disiplin positif? Baik. Oke, terima kasih pertanyaan dari Bu Mutia. Nah, disiplin di sini artinya kita di sini kan belajar. Disiplin berasal dari kata disiplin yang berarti kita belajar. Nah, disiplin di sini mengacu pada dirinya kita sendiri, ya. Disiplin pada diri kita sendiri. Nah, kalau disiplin positif di sini biasanya kan ada nilai-nilai yang kita yakini. Nah, di sini ada penerapannya, yaitu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ataupun penghargaan. Nah, disiplin positif ini kan contohnya berbagai macam.
Misalnya dia di situ ada bertanggung jawab, kemudian dia ada bisa menghargai waktu, kemudian berbicara dengan orang yang lebih tua itu bagaimana. Nah, itu contohnya. Terima kasih Bu Rena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu tadi saya mendengar yang Ibu sampaikan. Ibu mengatakan kalau misalkan ada kesalahan siswa maka kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi. Nah, pertanyaan saya, apakah setiap kesalahan siswa itu harus diselesaikan dengan segitiga restitusi? Kemudian apabila di dalam segitiga restitusi itu tidak mendapatkan solusi, nah itu bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bu Dewi. Sebenarnya kita dulu sebelum adanya segitiga restitusi, cara penyelesaian masalahnya ini pun biasanya ada langkah-langkah ini yang terlewati. Nah, bagaimana cara kita agar kasus siswa itu selesai? Pertama, kita ajak ngobrol, kita cari gali terus permasalahan apa yang dia lakukan. Dengan cara kita main seperti ini, Bu. Ibu dulu pernah juga berbuat kesalahan seperti ini. Nah, di situ kalau kita udah mulai pertanyaan seperti itu, kalimat seperti itu, pasti siswanya juga mau untuk meyakini. Memang untuk meyakini siswa itu memang agak susah. Tapi karena lewat segitiga restitusi kita tanya dulu, tapi kita bertanya jangan marah-marah. Pasti dia tidak akan mau itu, kita akan mau ngaku itu, pasti itu. Nah, kita tanya pertama, misalnya, kami kemarin kamu kemana? Nah, gitu. Kita pertama kita cari dulu Bu informasinya. Nah, oh tak ada Bu, masih ada di mana-mana. Nah, biasanya siswanya seperti itu. Dan ternyata di dalam kelas dia tidak ada di dalam kelas. Ayolah, kamu kemarin, dulu ibu pernah nggak seperti itu? Nah, biasanya juga siswa itu takut sebenarnya Bu dengan kita. Tapi dan kita tadi menstabilkan identitasnya, tapi dengan ada nggak usah marah-marah nah, tadi. Nah, kemudian di sini ada kita validasi tindakan salah. Ayo coba Ani kemarin kamu melakukan kesalahan apa? Nah, seperti itu Bu. Nah, nanti dari situ pertanyaan situ pasti dia mau mengeluarkan sebuah pendapatnya. Dia akan mengakui kesalahannya. Nah, oh iya nanti untuk selanjutnya nanti bagaimana nih? Nah, seperti itu Bu. Nah, nanti di sini kita menanyakan keyakinan kelasnya lagi. Nah, keyakinan coba Ani pikirkan, kemarin kita udah buat keyakinan kelas tuh. Nah, keyakinan kelas apa yang udah yang kamu langgar? Nah, seperti itu Bu. Dengan seperti itu pasti anak itu merespon kita. Nah, saya jujur sebenarnya saya juga seperti itu dulu. Tapi karena kita saya nih sudah belajar tentang segitiga restitusi, cara menangani kasus siswa. Kemarin saya tanya ada siswa yang terlambat masuk jam pelajaran saya tanya, kamu kemana? Kok terlambat pelajaran Ibu? Enggak kemana-mana, bilang itu kan Bu. Terus saya cerita, Ibu dulu juga pernah seperti ini, terlambat itu masuk. Ayo coba kamu kemana? Oh iya Bu, saya ke kantin. Oh kamu terlambat di kantin. Kamu tahu kan ini udah jam masuk? Nah, kita seperti itu. Kamu tahu kan udah dimasuk tahu Bu. Nah, nanti kita tanya, kamu ke kantin apa? Kok lama banget? Biasanya ada siswa yang sengaja berlama-lama itu Bu. Nah, nanti dari situlah dia akan mengakui kesalahan dia. Nah, kemudian di situ ada kita tanya keyakinan kelas. Nah, kalau kamu melanggar seperti ini, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kan sudah kita sepakat itu bersama kawan-kawan. Keyakinan kelas apa? Oh ya Bu, saya tuh tidak menghargai orang lain. Oke, tidak menghargai orang lain. Nanti untuk kedepannya bagaimana? Kita tanya lagi. Nah, kemudian apa manfaatnya untuk kamu kedepannya? Tidak dari siswa sendiri. Itulah cara menangani kasus siswa yang bermasalah. Terima kasih. Bagi yang bertanya, tidak.
Endang, saya ingin bertanya, apa perbedaan konsekuensi sama hukuman? Mohon dijelaskan Bu Endang, agar saya tidak salah lagi dalam menangani siswa. Oke, Bu Rida bertanya tentang apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman di sini berarti kita itu memberikan siswa sebuah kesalahan tentang diri dia sendiri, itu hukuman. Kalau konsekuensi bisa dari hukuman tersebut bisa kita tadi siswa yang terlambat masuk kelas ya, dengan siswa yang dipanggil oleh gurunya. Di sini kita tanya dulu sama temannya, konsekuensinya apa di sini? Kalau konsekuensi itu berdasarkan kesepakatan bersama teman. Nah, konsekuensinya misal Rani ini terlambat masuk ke sekolah karena dia ke kantin. Memang sengaja terlambat karena guru ngarang. Nah, beda dengan Ricky. Ricky ini dipanggil oleh guru yang bersangkutan karena ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Nah, di sini konsekuensinya sama atau beda? Sama atau beda? Iya, beda. Bedanya apa? Karena Bu Rani ini memang sengaja dia terlambat masuk kelas. Kalau Ricky, dia ini dipanggil oleh guru. Kita tanya dulu nih konsekuensinya sama kawan. Karena Rani ini memang sengaja dia terlambat masuk ke kelas, konsekuensinya apa kawan-kawan? Nah, itu berdasarkan kesepakatan dari kesepakatan bersama. Kemudian kalau Ricky di sini karena kan dia dipanggil oleh guru, konsekuensinya ini tidaklah berat sama seperti dengan Rani tadi. Itu konsekuensinya ya. Itu Burida perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Semoga saya bisa menerapkan di depannya. Baik, terima kasih Bu Rida. Semoga semuanya di sini bisa menerapkan disiplin positif kepada peserta didik. Ada yang ditanya lagi? Ada yang ditanya lagi? Terima kasih. Ini Bu Endang dari tadi sama ini. Yang bingung saya ini gimana kira-kira kita buat keyakinan kelas. Terima kasih. Oke, Ibu Aryani bertanya kebingungan dalam membuat keyakinan kelas. Di dalam membuat keyakinan kelas itu kan memang ada beberapa siswa. Dia tuh sepertinya misal kalau kayak disiplin ini kan umum. Kita khususnya itu kan disiplin, kalau umumnya itu kan biasanya ada banyak lagi, misalnya disiplin menggunakan pakaian atribut lengkap, kemudian pakaian rapi. Biasanya di situ kan mereka itu menjabarkan beberapa tentang disiplin, tapi kita ambil sebuah satu kesimpulan saja tentang disiplin. Nah, kemudian keyakinan kelas di sini itu tergantung siswanya maunya apa. Nah, kemampuannya tentang apa, misal dia menghargai orang lain. Nah, itu kan tentang keyakinan kelas. Kemudian dia bisa bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga, misalnya dia itu bisa menghargai waktu. Nah, itu contoh tentang keyakinan kelas. Bagaimana Bu Aryani? Saya ingin bertanya, mengapa disiplin positif sangat diperlukan dalam proses pembelajaran? Terima kasih. Oke, mengapa disiplin positif sangat diperlukan dalam proses pembelajaran? Yang pertama,
yang namanya kita mendisiplinkan siswa ini biasanya memang agak sulit, apalagi siswa SMP. Biasanya dia ada, kalau udah bosan mereka itu keluar masuk. Bagaimana kita cara mendisiplinkannya? Yaitu pertanyaan kan, kita merujuk lagi pada keyakinan kelas kita. Nah, keyakinan kelas yang mereka buat itu apa? Seandainya dia tidak bisa menerapkan disiplin positif itu, nah kita tanya lagi kepada siswa dan teman-temannya, konsekuensinya apa jika tidak bisa menerapkan disiplin positif? Sedangkan ini yang dibuat itu adalah kesepakatan kita bersama. Nah, seperti itu. Apalagi yang ingin bertanya, Ibu Ria? Ibu Ria belum ada suaranya. Ayo, siapa yang ingin bertanya lagi? Saya masih belum paham dengan segitiga STU. Oke, kita tentang segitiga restitusi. Contoh yang lebih real ya. Minta contoh penerapan. Oke, contoh penerapan misalnya saya ambil siswa memang ternyata memang real dan memang depan mata, yaitu saya ambil Radit. Azam, contohnya Azam. Oke, kata ibu semuanya Azam ya. Nah, di sini kita di sini menstabilkan identitas. Contoh Azam tadi apa? Masalahnya ini apa nih? Yang mau kita ambil? Berkata kasar. Oke, kita pertama menstabilkan identitas. Kita panggil dulu dia. Nah. Azam, coba duduk dulu sama ibu. Kemarin ibu ini mendapatkan laporan. Misal kita sebagai wali kelas ya, kemarin ibu mendapatkan laporan bahwa Azam ini berkata kasar dengan kawannya. Oh, sampai mana ada bu? Biasanya seperti itu kan? Bu, mana ada kami berkata kasar? Coba kita bilang, coba kalau berbuat salah itu tak apa-apa. Kita pernah berbuat salah, tapi harus kita akui kesalahan kita. Oke, dari situ kan dia mulai berpikir. Kita face to face, kita tanya yang lemah lembut dengan nada lemah lembut dengan rasa kasih sayang tadi. Oh, jawabnya ada. Oh iya bu, kami udah berkata kasar kepada si Radit. Jadi kamu tahu kan kesalahan kamu apa? Setelah itu kita tanya lagi dia validasi tidak salah. Nah, kamu sudah berkata kasar sama teman tadi sama si Radit. Nanti kedepannya apa yang kamu lakukan? Kita tanya lagi dia. Oh, saya harus minta maaf bu kepada Radit agar suasana kelas itu menjadi nyaman untuk kita. Kalau udah berkata kasar seperti itu, suasana kelas tidak nyaman. Begitu. Nah, kemudian setelah kita menanyakan kesalahannya tadi, kita tanya keyakinan kelas yang udah kita buat. Nah, keyakinan kelas apa yang udah kamu langgar dari bahasa yang kamu ucapkan tadi? Nah, oh ya bu, kami tak bisa menghormati dan menghargai orang lain. Nah, jadi kamu sudah tahu kan keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, untuk kedepannya bagaimana sih kalau kelas yang ideal menurut Azam? Oh iya bu, kami tidak berucap kata kasar kepada kawan-kawan, kami saling menghargai kawan. Nah, itu tentang kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, kita tanya lagi, apa manfaat kedepannya buat kamu kalau kamu bicara seperti itu bersama teman kamu? Nah, dari situ kita sering menanyakan pertanyaan-pertanyaan, maka dia bisa menjawab. Tapi pertanyaan kita jangan marah. Nah, dengan nada yang lemah lembut. Seperti itu, Bu Dausia. Oke, Bu Endah.
pada saat membuat keyakinan kelas, apakah konsekuensi itu harus ditulis dan diucapkan ke mereka? Misalnya apabila tidak disiplin, konsekuensinya seperti ini. Atau pas saat dia melanggar baru kita beritahu konsekuensinya apa, atau ditanyakan ke kawan itu sih. Oke, baik, pertanyaan dari Buya bertanya tentang konsekuensi tentang apabila melanggar keyakinan kelas itu, kita memberikannya apakah dia sebelum melanggar atau sesudah. Nah, di sini yang namanya keyakinan kelas kita kan sebelum keyakinan kelas itu kan kita ada kesepakatan bersama siswa. Nanti setelah kita buat ada siswa yang terlambat. Siswa yang terlambat tadi itu kita tanya kesepakatannya apa. Setelah bertanya kesepakatannya apa, dijawab oleh kawan-kawannya, kita beri konsekuensinya di siswa tersebut. Berarti kita memberikan konsekuensinya dia setelah melanggar aturan. Nah, yang memberi kita atau siswa? Siswanya. Nah, siswanya kita tanya dulu kepada siswanya konsekuensinya terhadap kawan-kawannya apa. Nah, dan itulah makanya kita perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kita membuatnya bersama kawan-kawan di kelas. Kalau peraturan kelas itu tanpa melibatkan siswa. Seperti itu, ya. Apa lagi bertanya? Saya bertanya, kegiatan apa yang dapat dilakukan oleh guru agar murid-muridnya memiliki disiplin diri? Oke, pertanyaan dari Buya menanyakan kegiatan apa yang dilakukan oleh guru agar murid-muridnya memiliki disiplin diri. Oke, yang namanya disiplin diri ke murid tentunya terutama gurunya dulu disiplin. Nah, contohnya ya, disiplin dari diri kita dulu. Misalnya kita itu kan masuknya pukul 7. Kita berangkat sebelum pukul 7. Makanya kita mengatakan ke siswa juga kita harus datang sebelum pukul 7. Biasanya siswa ini contoh tadi ya, pada saat kita upacara ada siswa yang terlambat. Tuh, dari diri kita terlebih dahulu barulah mengarahnya ke peserta didik, seperti itu. Bagaimana Ibu Ria? Ada lagi yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Ya, silakan bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Baik, terima kasih. Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Kalau kita tidak membuat keyakinan kelas, biasanya peserta didiknya masuknya tak ada tepat waktu, kemudian dia sama guru pun biasanya kalau dengan guru main, kalau dia jalan tuh nggak lihat entah guru entah kawan. Biasanya kalau dia negur guru dengan kawan itu dan sama-sama dengan kawan dibuatnya. Nah, makanya dari itu kita membuat satu keyakinan kelas. Bagaimana dia berbicara dengan guru, bagaimana dia berbicara dengan temannya. Nah, di sini juga keyakinan kelas bukan untuk siapa, untuk dia sendiri di dalam kelas. Nah, agar kesepakatan itu dapatlah dijalani oleh peserta didik, seperti itu.
Pak Riki. Baiklah, saya akan mencoba bertanya dan belajar. Bu, tadi Ibu bilang bahwa keyakinan kelas dibuat atas kesepakatan kelas. Oke, berarti keyakinan kelas yang dibuat dan sudah disepakati oleh peserta didik. Yang mau saya tanyakan, mengapa perilaku memaksa? Berarti kan kalau kita membuat keyakinan kelas, aturannya tidak memaksa dengan kesepakatan. Kenapa kalau kita membuat aturan perilaku memaksa tidak efektif untuk melatih disiplin? Kalau seandainya kita yang buat aturan, kenapa tidak efektif untuk disiplin itu? Oke, pertanyaan dari Pak Diki seperti ini ya. Kalau keyakinan kelas itu sifatnya kan memaksa, gitu ya. Kalau kita membuat aturan itu kan berarti nggak memaksa. Nah, gitu. Kalau membuat disiplinnya artinya tidak memaksa. Sedangkan kalau kita membuat aturan seperti dari dulu, artinya tidak memaksa. Iya. Nah, di sini sebenarnya kalau keyakinan kelas, sepertinya kalau saya lihat sih, itu bukan sifatnya memaksa, tapi untuk mendisiplinkan anak itu bagaimana sebenarnya. Nah, kalau keyakinan kelas itu kan kita kembali lagi kepada siswa. Nah, tanya kalau siswa ini sanggupnya yang mana? Nah, yang tidak sanggupnya yang mana? Nanti kita bilang tuh, ada siswa kan pakai sticky note. Nah, sanggupnya yang mana? Tidak sanggup yang mana? Barulah kita rekap. Oh, jadi ini mampu untuk kamu jalani. Begitu kita tanya. Berarti ini tidak ada paksaan. Jadi ini tidak ada paksaan dari ibu ataupun bapak. Jadi ini kesepakatan antara kamu semuanya. Nah, dari yang kita tanya sepakat atau tidak? Kalau nyatakan sepakat, oke, berarti sepakat terhadap keyakinan kelas yang telah dibuat. Gimana Pak Riki? Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, tidak ada. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya dan bisa meluangkan dirinya di ruang lab ini untuk membahas tentang budaya positif yang ada di SMP Negeri 2 Mukawidir. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.